Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini, pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga hidayahnya oleh Allah sehingga bisa hadir dalam melaksanakan salat subuh dan dilanjutkan dengan kultum subuh pada saat ini. Ini merupakan semata-mata hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya lumayan nggih. Biasanya juga segini, napa agak maju ke depan? Nggih. Lebih banyak. Lebih banyak alhamdulillah. Biasanya puasa subuhnya lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga umatnya, dan semoga senantiasa kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, hal yang patut kita syukuri adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Karena mungkin tidak semua orang muslim yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin ada juga saudara kita, tetangga kita yang mendahului kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dan kita saat ini yang hadir di majlis ini, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Untuk itu janganlah kemudian kita sia-siakan kesempatan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang bisa kita ambil di dalamnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak bulan Rajab sudah mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan dengan senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ini di hari yang ke 7, 8 nih, insyaallah 8. Ke-8 ini. Lalu apa saja yang sudah kita lakukan selama ini, yang dari awal Ramadan sampai hari ke-8 ini? Apakah kita sudah benar-benar mengambil manfaatnya, benar-benar memaksimalkan ibadah kita, tadarus kita, sholat sunnah kita, sholat wajib kita, yang biasanya mungkin sholat wajib kita hanya dilakukan hanya sendirian kita di bulan Ramadan ini terus berjamaah, mungkin bisa jadi 5 waktu. Yang biasanya mungkin sholat subuh di rumah maupun kawanan, di puasa ini bisa jadi kita berjamaah dan bisa berada di shaf depan sendiri, karena mungkin sudah bangun ketika sahur. Mungkin juga kita jarang untuk sholat tahajud atau tidak bisa sama sekali sholat tahajud. Di bulan suci Ramadan inilah kesempatan kita untuk sholat tahajud. Biasanya kita hanya baca Quran 1-2 ayat atau setengah lembar. Pada bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan tilawah kita, tadarus kita,
sehingga Allah pun benar-benar memberikan kita pahala yang semaksimal mungkin. Karena Allah lipat gandakan pahala kita di bulan suci Ramadan ini, bahkan ibadah sunnah pun dihitung oleh Allah sebagai ibadah yang wajib. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Imam Dzun al-Misri mengibaratkan Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasadi, bahwa mengibaratkan adalah Rajab merupakan bulan di mana kita untuk menanam, kemudian Sya'ban bulan untuk menyiram tanaman kita, dan Ramadan inilah adalah bulan untuk memanen. Marilah kita panen amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita melewatkan masa panen ini dengan begitu saja, dengan sia-sia hingga berakhirnya bulan suci Ramadan. Ini sangat merugikan bagi kita, karena yang namanya waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita ulangi kembali. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, saya sudah mengungkapkan tadi salah satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini melaksanakan sholat subuh dan juga puasa Ramadan itu juga semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata menciptakan sesuatu itu secara berpasang-pasang. Ada yang namanya laki-laki berpasangan dengan perempuan. Ada namanya matahari pasangannya bulan. Ada siang, ada malam dan sebagainya. Dan ternyata juga ada 3 ibadah yang di sini harus dilakukan dengan secara sepasang-pasang pula, secara beriringan. Dan jika ibadah ini tidak dilakukan secara sepasang, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kami nukil dari pengajiannya Al-Hikam beliau Al-Mukarram Almarhum Jamaluddin Ahmad Jombang. Beliau menyampaikan seperti ini. Saya hanya share melalui offline ini ya, melalui offline saja, menyampaikan kepada para jamaah sekalian. Jadi ada 3 ibadah yang harus kita lakukan sepasang. Tidak boleh kita melakukan salah satunya dan kita tinggalkan satunya yang lain. Dan ini pun harus berbarengan, tidak hanya satu-satu. Kita harus melakukannya berbarengan. Apa saja ibadah itu? Ya, ini yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Dan yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang ketiga adalah aniskurli wali walidaik. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah atiullaha wa atiur rasul. Dalam Al-Quran selalu disebutkan ketika ada kata ati Allah, ada kata Allah, di sampingnya bisa dipastikan ada war rasul, ati Allah war rasul. Saya contohkan sebuah ayat Ali Imran ayat 32. Qul ati Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ayat yang lain, may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan yang lain lagi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang dimana kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran biasanya seperti itu, sepasang antara atiullah pasti akan diikuti dengan atiur rasul. Jika kita taat kepada Allah, maka kita juga harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, harus dilakukan secara sepasang-sepasang. Kalau kita taat kepada Allah, maka taatlah dengan juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan semua perintah-perintah Allah, maka kita juga melakukan kesunahan-kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun mungkin kita tidak bisa melakukan keseluruhan kesunahan-kesunahan itu, namun paling tidak ada beberapa kesunahan-kesunahan yang bisa kita kerjakan. Kepada Allah kita taat, akan tapi kepada Rasul kita tidak mentaati. Nah, ini tidak terima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan semua perintah Allah, akan tapi tidak suka dengan Rasulullah, benci dengan Rasulullah, itu pun kita juga tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak sampai kepada Rasul. Saat ini di luar kita juga ada yang namanya para habaib. Kalau kita kemudian membenci kepada mereka, padahal di darah mereka terkandung gennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
kemungkinan ibadah kita juga masih dipertanyakan, apakah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita membenci mereka, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib inilah sebagai panutan kita di dunia ini yang masih tersisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti mereka, kita taati mereka, walaupun kadang ada beberapa yang tidak sependapat dengan kita tetap hormati mereka. Tidak harus kita ikuti semuanya, akan tapi kita paling tidak menghormati beliau karena mereka adalah dzurriyyahnya Nabi. Bagaimana perasaan kita kalau seumpama kita sebagai orang tua kemudian mempunyai seorang cucu ini dimaki-maki oleh orang lain, perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Marah gitu. Itu mungkin kita. Kalau Rasulullah gimana? Sedangkan kita adalah seorang muslim yang mengharap syafaatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok malah kita kemudian mencaci mereka? Mencacinya mungkin bukan dengan mulut, dengan jari-jari kita, dengan komentar-komentar pedasnya yang kemudian menyalahkan, mencaci dan sebagainya. Enggak apa-apa kita enggak mengikuti mereka, akan tapi minimal jangan mencaci. Kita tetap hormati dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakah, yakni mendirikan salat dan menunaikan ibadah zakat. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan seperti ini. Aqimus sholata wa atuz zakah, selalu sepasang-pasang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan juga wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sini razaqnahum yunfikun juga adalah artinya zakat. Perintah Allah untuk mengerjakan sholat itu juga kewajiban yang harus kita lakukan, dan zakat juga wajib kita lakukan, dan dua ibadah ini juga harus kita lakukan dengan cara sepasang-sepasang. Tidak bisa kemudian kita rajin mengerjakan sholat akan tapi zakatnya kita lupakan. Atau mungkin sebaliknya, kita mengeluarkan, menunaikan zakat kita akan tapi sholatnya tidak kita lakukan, maka ibadah kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin rajin ibadahnya, sholatnya malamnya dilakukan, sholat duhanya dilakukan, dan berbagai macam ibadah kita lakukan, akan tapi zakatnya tidak kita keluarkan, maka Allah juga tidak akan menerima ibadah kita. Begitu juga sebaliknya. Maka itu para jamaah sekalian, dua ini juga harus kita lakukan secara sepasang-sepasang. Yang namanya zakat itu ada zakat mal, ada juga zakat fitrah. Zakat mal jangan lupa kita keluarkan setiap tahunnya. Ketika itu mencapai nisab 1 tahun, kalau kita kalkulasikan sekarang itu, kalau seumpama kita mempunyai harta yang terpendam diam, maksudnya harta itu tidak kita gunakan apa-apa, dan itu senilai dengan 85 gram emas. 1 gram sekarang sekitar berapa, Bu? Ibu-ibu lebih tahu nih. 1 jutaan nih, 1 gram. Katakanlah kita mempunyai harta 85 juta. Itu tidak kita gunakan selama 1 tahun, maka itu terkena nisab. Kita harus keluarkan 2,5% dari harta itu. Begitu juga harta perdagangan, harta pertanian dan sebagainya. Kita harus keluarkan zakatnya. Jangan sampai kita melupakan. Mungkin kalau zakat fitrah kita semua bisa melakukan, akan tapi terkadang kita kesulitan ataupun kemudian menghindari untuk mengeluarkan zakat mal. Itu jangan sampai kita lakukan. Karena yang namanya zakat mal itu, Nabi bersabda adalah harta zakat itu merusak harta. Artinya apa? Harta zakat itu yang ada di dalam harta kita itu sebuah virus, sebuah kotoran. Ketika kita tidak keluarkan, maka kotoran itu akan menyebar ke dalam seluruh harta kita. Bagaimana cara menyebarnya? Bisa gampang sekali Allah cara mengambil harta itu dari kita. Semua kalau kita seorang pengusaha sukses, petani sukses, kemudian kita gunakan hartanya dengan seenaknya tanpa kemudian kita sisihkan hartanya itu untuk zakat, maka suatu saat itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya Allah mengambil semua harta itu kepada hamba-hambanya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Banyak sekali jalannya. Mungkin bisa ada naudzubillah nggih, seumpama dia enggak mau mengeluarkan zakatnya, bisa juga dia terkena sakit yang kemudian sakitnya itu membutuhkan biaya yang sangat banyak sehingga sampai hartanya itu pun habis. Bisa juga kemudian salah satu tokonya mungkin terjadi kecelakaan, kebakaran sampai ludes semua hartanya. Itu juga
bisa habis hartanya semuanya. Mungkin juga anaknya kepada anaknya yang sudah dididiknya dengan baik, akan tapi kemudian terkena narkoba dan sebagainya, akhirnya hartanya itu dikeluarkan untuk habis untuk mengeluarkan biaya anaknya itu dan sebagainya. Banyak sekali Allah mengambil harta kita dalam bentuk apapun, dan itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita kerjakan sholat kita dan juga jangan lupa keluarkan zakat kita. Berapapun itu, kalau kita keluarkan insya Allah harta kita akan aman dan semakin berkah, semakin bertambah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu waktu yang tepat untuk mengeluarkan ataupun menginfakkan harta kita, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah anishkurli waliwalidaik, yakni bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Bersyukur kepadaku dan kedua orang tua. Bersyukur di sini adalah berarti beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Maknanya apa? Yaitu ketika kita beribadah kepada Allah adalah sudah bagus, akan tapi ketika kita kemudian berani sama orang tua, menyakiti orang tua, itu juga sama saja ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga harus sepasang. Harus kita beribadah, ya berbakti kepada orang tua. Kalau kita sudah beribadah tapi sama orang tua berani, sama orang tua menyakiti, percuma, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebaliknya juga, kita kemudian sama orang tua bagus, baik, akan tapi sama Allah enggak mau beribadah, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah mungkin ketika sahabat Nabi, salah satunya sahabat Alqamah yang kemudian lebih mementingkan istrinya, kemudian ibunya diremehkan, disepelekan, diabaikan, kemudian dia dalam sakaratul mautnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Nabi menyuruh untuk membakar si Alqamah ini. Namun kemudian ini hanya taktik Nabi biar ibunya mau memaafkan apa kesalahan yang dilakukan oleh Alqamah, yang akhirnya dimaafkan oleh ibunya, dan kemudian baru dia bisa meninggal dengan husnul khotimah dan mampu membacakan lafaz la ilaha illallah. Dan mungkin banyak contoh-contoh yang lain, ya. Itulah hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, beberapa 3 ibadah yang bisa kita lakukan secara sepasang. Yang pertama yaitu apa tadi Bapak Ibu? Ati Allah wa atiur Rasul. Kita harus taat kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Kita harus mengerjakan salat kita dan juga keluarkan zakat kita. Jangan sampai kita ambil pendam terus haknya orang-orang miskin, orang anak-anak yatim dan sebagainya, kita keluarkan. Jangan sampai merusak harta-harta kita yang lain. Dan yang terakhir adalah kita beribadah kepada Allah dan juga kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.